to kiss me. Halo semuanya, perkenalkan nama lengkap saya Crescentia Apriliani Zula dengan NIM 2407010065. Jadi pada hari ini saya akan membahas salah satu teori dalam ilmu perilaku, yaitu Theory of Resistance Action atau disingkat dengan TRA. Jadi teori ini dikembangkan oleh dua tokoh penting dalam psikologi sosial, yaitu ada Martin Fishbein dan Isaac Achen pada tahun 1975. Teori ini menjelaskan bahwa perilaku seseorang tidak terjadi begitu saja, tetapi dipengaruhi oleh niat atau intention untuk melakukannya. Untuk niat ini sendiri terbentuk dari dua hal utama, yaitu ada sikap terhadap perilaku dan norma subjektif atau pengaruh sosial. Jadi, teori TRA ini membantu menjelaskan mengapa seseorang memilih untuk melakukan suatu tindakan berdasarkan keyakinan pribadi dan pengaruh lingkungan sosialnya. Teori TRA ini sendiri memiliki 3 komponen utama, yaitu yang pertama adalah attitude toward behavior atau sikap terhadap perilaku. Ini adalah bagaimana seseorang mengevaluasi suatu tindakan, apakah dia menganggap tindakan itu baik, bermanfaat, menyenangkan, atau sebaliknya. Semakin positif sikapnya, semakin besar niatnya untuk melakukannya. Lalu yang kedua adalah subjective norm atau norma subjektif. Jadi, ini adalah bagaimana persepsi seseorang tentang apa yang orang lain pikirkan. Misalnya, apakah keluarga, teman, atau tokoh agama mendukung atau tidak terhadap suatu perilaku yang dilakukannya. Lalu yang ketiga adalah behavioral intention atau niat berperilaku. Niat adalah kesiapan mental untuk bertindak. Kalau seseorang punya niat kuat, maka kemungkinan besar dia akan melakukan tindakan tersebut atau berani mengambil suatu langkah untuk bertindak. Baik, selanjutnya adalah contoh pengaplikasian teori TRA ini dengan jurnal yang saya baca, yaitu dengan judul Minat Menggunakan Perbankan Syariah di Palembang yang menguji teori TRA dalam konteks minat masyarakat terhadap bank syariah. Baik, yang pertama adalah attitude toward behavior atau sikap terhadap perilaku. Jadi, sikap terhadap perbankan syariah ini berpengaruh positif terhadap minat. Ini berarti jika seseorang memandang bahwa layanan bank syariah itu baik, adil, dan sesuai dengan nilai agama, maka dia akan lebih tertarik untuk menggunakannya. Baik, yang kedua adalah norma subjektif. Dalam jurnal ini dijelaskan bahwa norma subjektif ini justru berpengaruh negatif terhadap minat. Karena walaupun lingkungan sosial seperti keluarga atau teman mendorong untuk menggunakan bank syariah, dalam kasus ini justru membuat sebagian orang kurang berminat. Artinya, mereka mungkin lebih mengikuti penilaian pribadi daripada tekanan sosial. Jadi, walaupun banyak orang yang mendorong mereka untuk menggunakan bank ini hanya karena tidak ada keinginan atau niat dari dalam diri sendiri, atau mereka menggunakan penilaian secara pribadi dan tidak sesuai dengan apa yang mereka inginkan, maka mereka akan tidak mengikuti apa yang menjadi dorongan dari orang lain, tetapi mereka mengikuti apa yang menjadi penilaian pribadi mereka. Baik, yang ketiga adalah behavioral intention atau niat berperilaku. Jadi, dari jurnal ini dijelaskan bahwa minat itu sangat berpengaruh positif terhadap penerimaan aktual. Hal ini menunjukkan bahwa ketika seseorang yang memiliki minat yang kuat, pada akhirnya akan benar-benar menjadi nasabah dari bank syariah. Dari penjelasan yang saya sampaikan, kita bisa menyimpulkan bahwa
Theory of Reasons Action itu sangat relevan untuk menganalisis mengapa seseorang memilih atau tidak memilih suatu produk ataupun suatu layanan. Dalam kasus ini, sikap positif terhadap bank syariah itu sangat terbukti meningkatkan minat masyarakat, sementara norma sosial tidak selalu menjadi faktor penentu. Sekian penjelasan dari saya, semoga bermanfaat.